Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan saya, Kalista Hapsari, yang kali ini ready menemani Anda di talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan untuk kali ini akan membahas topik yang menarik. Pokadi membawa perpustakaan lebih dekat, menggerakkan budaya literasi di Kabupaten Magelang. Dan tentunya siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan bisa Anda simak secara live di YouTube Gemilang FM Official. Dan kali ini Sobat Gemilang sudah hadir narasumber yang kali ini sudah rawuh di studio Radio Gemilang FM, dan kali ini sangat spesial karena kita kedatangan Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang dan Bunda Literasi Kabupaten Magelang. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik ya Ibu? Ya baik. Oke, baik. Dan selain Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji, kali ini Kalista juga ditemani narasumber kita yang lain. Ada Bapak Aziz Amin Mujahidin SPD MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Selamat siang Bapak Aziz. Selamat siang. Kabar baik hari ini Bapak? Alhamdulillah baik dan bahagia. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Budi Daryanto SSTP MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang Mbak Halista. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, dan selanjutnya juga yang terakhir ada Ibu Nurjana SIP MIP, Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Selamat siang Ibu Nurjana. Selamat siang Mbak Kalista. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Amin. Oke, dan Sobat Gemilang, siaran kali ini 1 jam bersama Pokadi membawa perpustakaan lebih dekat, menggerakkan budaya literasi Kabupaten Magelang. Dan kenapa tema ini penting? Karena membangun daerah tidak hanya cukup menghadirkan jalan yang baik, jembatan yang kokoh, ataupun pelayanan publik yang tepat. Kita tuh juga perlu membangun masyarakat yang gemar membaca, gemar dan siap menghadapi perubahan zaman. Dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang ini adalah menghadirkan Pokadi atau pojok baca digital di mall pelayanan publik pastinya. Dan siang hari ini kita tidak hanya bercerita tentang Pokadi, kita juga akan berbincang tentang bagaimana budaya membaca dapat tumbuh mulai dari keluarga, didukung oleh pemerintah, diperkuat melalui pelayanan publik, hingga akhirnya menjadi gerakan bersama masyarakat. Oke, kalau kita berbicara tentang budaya membaca, mungkin yang terbayang pertama kali ini adalah perpustakaan ya Sobat Gemilang. Padahal sesungguhnya kebiasaan membaca itu lahir jauh sebelum seseorang mengenal perpustakaan. Dan itu semua dimulai dari keluarga pastinya. Oke, kita langsung saja ke Ibu Bunda Literasi, Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji. Ibu, seringkali kita tuh berharap anak-anak ini bisa gemar membaca. Nah, menurut dari Ibu sendiri, dari mana sih kebiasaan itu sebenarnya dimulai? Monggo Ibu. Baik Mbak, menurut saya semuanya itu dimulai dari rumah ya. Jadi anak-anak belajar dari apa yang orang tua lakukan, yang mereka lihat setiap hari. Ketika orang tua bisa menyempatkan waktu untuk menemani mereka
belajar ataupun membaca buku maupun bercerita. Bahkan mungkin sekedar mendampingi anak ketika melihat-lihat buku. Itu disitulah kecintaan terhadap membaca itu mulai timbul. Oke, baik. Jadi tidak harus menunggu anak itu masuk sekolah ya Ibu? Tidak perlu. Ya, karena semakin dini semakin baik. Dengan kebiasaan membaca 10 sampai 15 menit setiap hari, asalkan dilakukan setiap hari, itu merupakan kebiasaan yang sangat berharga bagi perkembangan anak. Oke, baik. Lalu Ibu, sebagai Bunda Literasi dan Ketua PPPKK Kabupaten Magelang, gerakan apa aja sih Ibu yang ingin terus Ibu dorong? Monggo. Kami ingin mengajak setiap keluarga memiliki budaya membaca. Jadi melalui kegiatan seperti PKK, Posyandu, PAUD maupun Dasawisma, kami akan terus menyampaikan bahwa membaca bukanlah hal yang sulit. Mulai dari rumah dengan buku yang sederhana dan dilakukan bersama keluarga, dengan gemar membaca seperti itu, saya yakin masyarakat Kabupaten Magelang akan semakin mencintai literasi. Oke, menarik sekali ya Ibu ya. Jadi rumah ini adalah sekolah pertama dan orang tua ini adalah teladan pertama bagi anak-anak kita. Betul tentunya. sekali. Karena anak tidak hanya mendengar nasihat kita saja, tetapi juga mencontoh kebiasaan kita. Oke, baik. Sahabat Milan, kalau keluarga ini menjadi tempat budaya membaca, tentu pemerintah juga perlu menghadirkan program yang mungkin mendukung agar kebiasaan itu terus berkembang ya. Nah, gimana juga nih arah pembangunan literasi di Kabupaten Magelang ini sendiri, Ibu? Monggo. Ini bisa ke Pak Aziz ya, mungkin sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Monggo Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Kalista. Jadi literasi ini menjadi sebuah hal penting di dalam peningkatan kualitas pemerintah masyarakat Kabupaten Magelang. Jadi ada korelasi positif antara kualitas manusia dan kualitas literasi itu, atau boleh dikatakan bahwa kualitas suatu daerah itu sangat ditentukan oleh kualitas manusianya, sumber daya manusianya. Literasi membantu masyarakat untuk terus belajar, memahami informasi yang baik, tentu saja minimal tentang Magelang itu sendiri, dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan perubahan ini. Itulah sebabnya ya pembangunan literasi itu menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Magelang. Oke, baik. Lalu Bapak, bagaimana Dispuspa ini sendiri menerjemahkan arah dari pembangunan tersebut, Bapak? Fokus kami itu lebih cenderung kepada peningkatan dan perluasan akses layanan perpustakaan, sekaligus meningkatkan kegemaran membaca itu sendiri, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar literasi menjadi sebuah gerakan bersama. Ya, salah satunya kita selalu berusaha menambah titik-titik baca di masyarakat. Kita ke depan setiap kecamatan punya titik baca yang representatif yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan juga kita untuk meningkatkan kegemaran baca, kita juga mencoba menghadirkan beberapa lomba yang sangat-sangat bisa membantu anak menuju ke sebuah kegemaran budaya literasi. Contohnya misalnya membuat video konten yang sangat milenial, membuat resensi buku, bintang penulisan berbasis budaya lokal. Kemudian juga untuk anak-anak senang sekali untuk berlomba bertutur, mendongeng, dan tentu saja untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat, kita terlepas dari perpustakaan yang ada di desa, di kelurahan, dan juga di lembaga pendidikan. Dan masih banyak sekali hal yang bisa dilakukan, misalnya pendampingan akreditasi, biar perpustakaan di desa, di kelurahan, di lembaga pendidikan, sekolah itu betul-betul memenuhi standar nasional perpustakaan itu sendiri. Iya.
Gitu Mbak Kalista. Oke, kemarin juga sempat ada lomba ya Bapak, lomba literasi yang diadakan di Dispuspa itu sendiri ya Bapak. Betul. Oke, baik. Lalu Bapak, tadi kan Bunda Literasi menyampaikan bahwa keluarga ini adalah fondasi. Nah, seberapa penting sih peran Bunda Literasi ini dalam gerakan ini Bapak? Itu sangat penting sekali. Karena program pemerintah akan lebih kuat dan efektif apabila mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, dari tokoh Bunda Literasi, apalagi punya jejaring yang luar biasa. Tadi disebutkan punya PKK, kemudian PAUD, kemudian dasawismanya, sampai pada tingkat struktur desa atau kelurahan. Jadi sekali lagi ini menjadi sangat penting ya. Beliau sangat menjangkau semua jaringan sampai tataran keluarga secara langsung. Ini merupakan sebuah kekuatan kolaborasi yang terus harus kita bangun. Jadi Dispuspa ini sendiri menyiapkan programnya ya Bapak. Sementara Bunda Literasi ini menggerakkan masyarakatnya seperti itu. Ya betul. Ya. Jadi ketika pemerintah, keluarga, sekolah, komunitas dan masyarakat, terutama relawan literasinya, itu bersama-sama harmonis berjalan seiring. Ini saya yakin budaya membaca akan tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita izin break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang yang ingin bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan untuk Anda Sobat Gemilang tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Halo sahabat Gemilang, punya kendaraan bermotor? Jangan lupa untuk bayar pajaknya. Kabar baik nih untuk masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Magelang. Dalam rangka meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/43 tahun 2026 tentang pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 5%, pembebasan sanksi administrasi, dan pengurangan tunggakan pokok pajak beserta sanksinya untuk masa pajak mulai dari 5 Januari 2025. Program ini berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan segera lunasi pajak kendaraan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Samsat Kabupaten Magelang atau hubungi layanan Samsat terdekat. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah
percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai sahabat Gemilang, sudah cek tagihan PBB P2 Anda? Yuk biasakan membayar PBB P2 tepat waktu sebelum jatuh tempo agar terhindar dari sanksi administrasi maupun denda. Sekarang, ngecek status pembayaran PBB P2, cek ketidaksesuaian data pada SPPT PBB P2 dengan sertifikat yang dimiliki, pengajuan permohonan balik nama, pembetulan atau perbaikan data, hingga penerbitan SPPT sekarang bisa melalui aplikasi sipbb.trengginas.magelangkap.go.id. Jadi, yuk jangan tunda-tunda lagi, bayar PBB P2 tepat waktu dan pastikan data objek pajak Anda sudah sesuai. Pajak yang Anda bayarkan adalah kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, Anda masih terus bersama kami, Kalista Hapsari, yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, Pokadi, membawa perpustakaan lebih dekat, menggerakkan budaya literasi Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita kali ini, ada Ibu Dian Ekawati Grangsang Pamuji, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang, dan Bunda Literasi Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, SPD MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Bapak Budi Daryanto, SSTP MSI, Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan Ibu Nurjana, SIP MIP, Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat yang pengen bertanya di chat WA 081578968968. Oke, sahabat Gemilang, tadi kita sudah mendengar bahwa budaya membaca itu harus dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi semua pihak. Nah, kolaborasi itu salah satunya dapat kita lihat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang. Di sana kini hadir Pokadi atau Pojok Baca Digital yang menjadi ruang baca bagi masyarakat tentunya. Nah, mengapa justru berada di Mall Pelayanan Publik? Mari kita tanyakan langsung kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, Bapak Budi Daryanto. Monggo Bapak, kenapa Pokadi ini hadir di Mall Pelayanan Publik itu sendiri? Oke, makasih Mbak Kalista. Ketika kita mendengar kata mall itu biasanya kan kita asumsi kita berarti mall itu ada macam-macam gitu. Yeah. Ada kalau di Artos Mall dan sebagainya, berarti kan ada macam-macam yang ditawarkan di situ. Okay. Begitu juga dengan yang namanya Mall Pelayanan Publik. Ini juga harapan kita selain memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perizinan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya kita sadar bahwa pada hari-hari tertentu itu antrian yang dalam suatu layanan sangat banyak, sehingga daripada membuang waktu bagi masyarakat untuk antri aja, maka hadirlah pojok digital ini, pojok baca digital ini. Harapannya apa? Harapannya ketika masyarakat itu mengantri, mereka dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk berada di pojok baca digital ini untuk menambah ilmu dan wawasan terkait dengan apa saja yang ada di pojok baca digital. Oke, daripada waktunya terbuang seperti itu ya Bapak. Jadi kita bisa menghadirkan aktivitas yang bermanfaat. Oke, dan artinya masyarakat ini tidak hanya mendapatkan pelayanan administrasi saja,
tapi juga ada pelayanan edukasi pastinya. Iya, betul sekali Mbak. Karena di era pelayanan saat ini bahwa selain kita memberikan pelayanan publik, tentunya juga berharap bahwa masyarakat itu juga mendapatkan nilai tambah ya dari ketika dia berada di mall pelayanan publik itu. Mall pelayanan publik kan hadir baru 3 tahun ini Mbak. 3 tahun dari 2023 sampai sekarang ya kita masih berbenah, kita masih selalu menerima masukan dari masyarakat terkait dengan apa sih yang perlu kita benahi, terutama terkait dengan keberadaan pojok baca digital ini. Oke, lalu Bapak, bagaimana juga awal kolaborasi ini bisa terbangun sih Bapak? Tadi saya sampaikan bahwa ini kan mall pelayanan publik itu dimulai sejak 2023 2023. Jadi saya sampaikan juga bahwa namanya mall itu sebenarnya ya semuanya harus ada. Salah satunya adalah dari Dinas Perpustakaan ini menawarkan suatu kolaborasi terkait dengan adanya yang namanya pojok baca digital. Nah ini kita menyambut baik terkait dengan kolaborasi ini karena kita juga ingin mendukung program dari pemerintah Kabupaten Magelang, di mana literasi itu kan salah satu yang menjadi atensi juga dari pemerintah Kabupaten Magelang, tentunya dari Ibu Bunda Literasi Kabupaten Magelang juga menekankan yang namanya terkait dengan literasi baca, terutama bagi anak-anak dan para remaja. Oke, jadi bisa dikatakan kalau masyarakat datang mengurus dokumen, tetapi pulang membawa tambahan pengetahuan. Iya, harapannya seperti itu. Selain dia pulang mendapatkan dokumen, apa yang dibutuhkan, mereka juga mendapatkan tambahan wawasan dengan berada di pojok baca digital tersebut. Wow, luar biasa sekali ya Bapak. Oke, kalau kita tadi berbicara tentang mengapa Pokadi ditempatkan di mall pelayanan publik ya Sobat Gemilang. Nah sekarang kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih layanan Pokadi itu sendiri. Nah kita ke Ibu Nurjana selaku Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Ibu, Pokadi ini sendiri, ini sebenarnya apa sih Ibu? Baik, terima kasih Mbak Kalista. Untuk Pokadi itu singkatan dari Pojok Baca Digital. Program ini merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional Indonesia yang bertujuan mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Oke, lalu Ibu, yang tersedia di sana ini apa aja sih Ibu? Masyarakat dapat menikmati koleksi buku cetak, kemudian ada komputer, kemudian ada tablet, serta mengakses berbagai koleksi buku digital. Semua fasilitas tersebut dapat digunakan secara gratis selama berada di lokasi layanan Pokadi. Oke, baik. Mungkin kalau belum pernah menggunakan buku digital, ini apakah akan kesulitan juga Ibu? Kalau ada kesulitan, ini seperti apa Ibu? Sepertinya tidak ada kesulitan Mbak, karena petugas kami siap untuk membantu pemustaka. Kemudian yang penting masyarakat mau mencoba terlebih dahulu. Biasanya setelah mencoba sekali, mereka justru tertarik untuk datang kembali ke Pokadi. Oke, baik. Lalu Ibu, siapa aja sih yang boleh memanfaatkan dari Pokadi ini sendiri? Semua lapisan masyarakat Mbak, mulai dari anak-anak, kemudian pelajar, mahasiswa, pegawai, pelaku usaha, bahkan masyarakat yang sedang menunggu pelayanan di mall publik. Semua dipersilakan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Oke, baik. Jadi semua orang, semua warga masyarakat Kabupaten Magelang boleh ya Ibu ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita kembali dulu ke pertanyaan yang sudah bergabung di chat WA 08157898968. Selamat siang, perkenalkan saya Hafiz. Mohon dilengkapi koleksi buku-buku untuk anak-anak dan remaja yang terbaru ya. Monggo, ini bisa Bapak Aziz. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Jadi kita itu setiap tahun ada sebuah amanat dalam akreditasi itu, instrumennya mengatakan bahwa seberapa besar penambahan koleksi buku baik yang digital maupun yang buku cetak atau konvensional. Jadi kita setiap tahun selalu berusaha untuk mengadakan baik digital maupun konvensional, baik di perpustakaan kami di Puspa ataupun di tingkat-tingkat kelurahan, kelurahan dan desa, apalagi di sekolahan. Itu juga ada amanat regulasi BOS harus menambah koleksi buku.
Saya rasa nanti ke depan juga di tingkat desa, kelurahan juga ada inisiasi atau rencana untuk selalu menambah. Karena memang dalam salah satu instrumen penilaian perpustakaan desa itu pun ditanyakan berapa persen 3 tahun terakhir jumlah buku digital yang baru. Begitu Mbak, kita selalu menambah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat perkembangan pertumbuhan anak, terutama anak-anak SD ya, kita mendapat prioritas khusus untuk kita carikan buku-buku yang menarik ya. Begitu Mbak ya. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz. Nanti bisa langsung datang lagi aja ke Dispuspa Kabupaten Magelang ya Mas Hafiz. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Mas Rudi di Muntilan. Di pojok baca, apakah juga tersedia fasilitas e-book atau hanya buku manual saja? Apakah ada aplikasinya? Monggo dari Bapak. Masih saya? Oke. Bisa Bu Nur Sana bisa menambah. Jadi setiap pojok baca itu memang ada perangkat digital tentang digital buku digital itu sendiri. Tapi di situ juga ada support gerai-gerai yang menyediakan dengan buku konvensional, buku cetak itu. Ada Mbak, jadi selalu ada. Oke. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rudi yang ada di Muntilan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Gunung Pring. Ini dekat sama kita Bapak Ibu. Dari Mas Dirma. Bagaimana menghidupkan minat baca untuk anak-anak Gen Alpha ya? Monggo. Bunda mungkin bisa memberikan. Ya, baik Mbak. Di tengah tantangan yang gadget yang semakin luas ini untuk Gen Alpha, mungkin seperti saya tadi sampaikan bahwa pengaruh dari orang tua. Jadi orang tua bisa mencontohkan, mendukung, membimbing mereka untuk menumbuhkan budaya membaca yang dimulai dari rumah dulu. Jadi mungkin karena adanya gadget ini kadang semakin menjauhkan anak-anak Gen Alpha untuk gemar membaca. Jadi mungkin minat itu bisa ditumbuhkan melalui orang tua ataupun dukungan dari orang tua mencontohkan kepada anak-anaknya agar anak-anak bisa tumbuh minat untuk membaca. Oke, baik. Jadi intinya orang tua harus mencontohkan. Betul. Karena semua dimulai dari rumah dulu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Derma. Ini langsung dari Ibu Dian Ekawati Grandson Pamuji sendiri loh yang jawab. Oke, lanjut lagi. Ini masih Mas Derma ya. Apakah saya bisa langsung meminjam buku saat sedang mengurus pelayanan? Dan apakah bisa saya bawa pulang? Ini mungkin ke Pak Budi, monggo. Pak Yusmin ya? Oh ya, jadi yang pojok baca yang di MPTSP ini menjadi salah satu gerai. Jadi memanfaatkan waktu yang mereka punya. Kalau ingin pinjam, saya rasa di Muntilan, di Puspa, ya. Begitu Mbak, ya. Dan itu harus terdaftar dulu ya keanggotaannya ya Bapak Ibu. Otomatis kalau pengunjung pertama akan kita daftar sebagai anggota Dispuspa Kabupaten Magelang. Kalau sudah 3-4 kali ya tinggal kita ngeklik, tinggal masuk dengan nomor yang kita sediakan. Oke, baik. Jadi kalau di DPMPTSP itu hanya untuk membaca selingan aja. Mengisi waktu luang. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke materi, mungkin ke Pak Budi ya ini. Harapan dari DPMPTSP sendiri dengan adanya Pokadi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang ini sendiri apa Bapak? Monggo. Dengan keberadaan Pokadi ini harapan kami tentunya jadi sebagai salah satu fasilitas bagi masyarakat Mbak ya, yang ketika mau mengurus perizinan atau mengurus dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu harapannya ada suatu alternatif dalam rangka menunggu giliran dan sebagainya itu dengan adanya Pokadi ini. Dan kita juga sering mendapatkan masukan dari masyarakat Mbak, karena mungkin sekarang kan
banyak juga masyarakat yang ketika mengurus dokumen tersebut mengajak anak-anak kecil. Anak-anak kecil lah, mungkin karena dia tidak bisa ditinggal di rumah, akhirnya diajak ke MPP lah. Anak-anak itu selama menunggu itu, mungkin dia tertarik dengan buku-buku yang apa ya istilahnya, buku yang bergambar lah, bergambar. Itu harapannya nanti mungkin dari Dispuspa, apakah nanti bisa ditambah koleksi-koleksi yang buku selain yang digital, tapi buku yang konvensional yang untuk minat anak-anak itu. Karena di sana juga ada arena bermain yang hanya kecil sih, tapi peminatnya juga banyak. Barangkali nanti kalau ada buku-buku yang sifatnya bergambar, mungkin kalau yang anak SD kelas 1 ya bercerita tapi ada gambarnya, itu mungkin mereka akan lebih meningkatkan minat baca mereka, anak-anak dari sejak dini. Sejak dini. Mungkin itu harapan kami. Langsung dijawab ya sama Pak Aziz sendiri. Karena tentu kolaborasi ini sangat penting bagi Dispuspa itu sendiri, Bapak ya. Sangat penting dan sangat berarti serta bermanfaat. Jadi perpustakaan kita itu tidak harus berada di gedung perpustakaan, tapi melalui kolaborasi dengan DPM-PTSP ini, layanan perpustakaan hadir di tempat yang setiap hari dikunjungi oleh masyarakat. Ini merupakan contoh kolaborasi antar perangkat daerah yang tentu harus kita jaga dengan baik. Dan tadi harapan Pak Budi untuk menambah, kita arahnya ke situ. Apalagi kita mengenal program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan tidak hanya sebatas baca buku sebetulnya. Ini bermain juga bagian dari literasi itu sendiri. Jadi nanti kita kalau berkaitan dengan anak usia pertumbuhan perkembangan, kita akan sediakan tempat bermain yang betul-betul mensupport literasi, perkembangan karakter, budi pekerti dan sebagainya. Contoh buku-buku bergambar 3 dimensi itu sangat banyak sekali di masyarakat akan kita sediakan. Begitu Mbak Kalista. Oke, baik. Kita ke Ibu Bunda Literasi, Ibu Dian. Bagaimana Ibu? Pandangan Ibu melihat sinergi seperti ini, Ibu? Baik, Mbak. Menurut saya kolaborasi ini sangat bagus. Saya mengapresiasi kolaborasi ini ketika pelayanan publik menyediakan ruang membaca, berarti masyarakat memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang mereka untuk melakukan hal yang positif tentunya. Dan saya berharap para orang tua bisa mengajak anak-anak mereka ke mall pelayanan publik, mampir di Pocadi untuk membaca buku, karena kebiasaan yang kecil ini bisa menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian. Kita lanjut ke Ibu Pustakawan. Mungkin pesan untuk masyarakat yang belum pernah mencoba Pocadi ini sendiri. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Untuk pesan, untuk jangan ragu untuk datang ke MPP, luangkan beberapa menit untuk membaca atau mencoba koleksi digital yang tersedia. Kami siap membantu dan melayani dengan senang hati. Oke, baik. Dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Magelang ya, Bu ya. Tentu. Oke, Bapak Ibu izin kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat yang ingin bertanya di chat WA 081578989968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan.
Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pak, Iya. itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang menerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa, gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil, mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong Pak buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik.
Pocadi membawa perpustakaan lebih dekat menggerakkan budaya literasi Kabupaten Magelang. Masih juga bersama narasumber kita kali ini ada Ibu Dian Ekawati Grangsong Pamuji, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang dan Bunda Literasi Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Bapak Budi Daryanto, Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang, dan Ibu Nurciana, Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Dan Sobat Gemilang, buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968, dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live di YouTube Gemilang FM Official. Oke, Sobat Gemilang, tadi kita sudah mengetahui bahwa Pocadi ini merupakan hasil kolaborasi Dispuspa dan DPM PTSP untuk menghadirkan ruang baca di Mall Pelayanan Publik. Namun, menghadirkan fasilitas tentu saja belum cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat ini memanfaatkannya. Dan di era digital seperti sekarang, tantangan kita juga semakin besar. Oke, kita langsung saja ke Bapak Aziz, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Sekarang informasi ini begitu mudah kita peroleh, Bapak, melalui genggaman tangan atau gadget. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kemudahan ini otomatis membuat masyarakat itu semakin literat, Bapak? Monggo. Saya rasa belum tentu ya. Jadi informasi itu memang semakin mudah diperoleh, tetapi kemampuan memahami, memilih, dan memanfaatkan informasi itu lebih penting. Dan itulah yang kita sebut literat atau berliterasi. Jadi membaca itu menjadi sebuah hal yang penting sekali agar masyarakat itu menambah wawasannya dan juga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Oke, gitu. Baik. Jadi literasi ini bukan sekedar bisa membaca saja ya Bapak ya. Tapi tetap diawali dengan membaca. Namun kedepannya kita harus punya kemampuan untuk memilah, memilih, sampai memanfaatkan sehingga kita bisa membedakan mana yang faktual, mana yang opini. Kita dituntut untuk berpikir kritis dan akhirnya mengambil sebuah keputusan informasi apa yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja yang bermanfaat, gitu Mbak. Oke, baik. Lalu Bapak, dalam pembangunan daerah, apakah budaya membaca ini juga salah satu menjadi ukuran keberhasilan Bapak? Iya, jadi salah satu literasi pembangunan daerah yang harus kita perhatikan adalah indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM. Jadi bagi masyarakat yang penting bukan menghafal istilahnya, tapi membiasakan membaca, memanfaatkan perpustakaan dan terus belajar sepanjang hayat. Jadi indeks pembangunan literasi masyarakat ini tidak hanya ditentukan oleh anak-anak usia sekolah yang ada di SD, SMP, tapi juga membutuhkan support dari masyarakat pada umumnya, terutama PNS, ASN ya. Kemudian juga masyarakat di atas 15 tahun ya benar ya. Yang 5 tahun itu otomatis bernaung kerjasama dengan Bunda Literasi nih, ada di perpustakaan desa, masyarakat di desa, di kelurahan, dan terjejaringnya sangat jelas di Desa Wisma, di PKK tadi. Jadi kami sangat mengharapkan kolaborasi antara Dispuspa dengan Bunda Literasi selaku penggerak PKK. Ini betul-betul sangat mengangkat nilai literasi di Kabupaten Magelang. Gitu. Oke, baik. Kita beralih ke Bunda Literasi. Ibu, kadang masyarakat kan merasa membaca itu sulit ya, karena harus menyediakan waktu yang lama seperti itu. Kira-kira pesan Ibu apa ini, Ibu? Monggo. Baik, Mbak. Jadi jangan berpikir kita harus membaca buku yang tebal, yang berat. Jadi mulailah dengan membaca buku-buku yang ringan, yang tipis-tipis dulu, dan mulailah dengan hal-hal yang sederhana, membaca 10-15 menit setiap hari bersama keluarga itu sudah sangat bagus dan yang penting dilakukan secara rutin. Oke, baik. Lalu Ibu, kalau untuk orang tua itu sendiri, ini seperti apa Ibu pesan? Saya mengajak para orang tua untuk memberikan contoh, karena
anak akan lebih mudah gemar membaca apabila dia melihat ayah dan ibunya juga senang membaca. Jadi membaca itu mungkin tidak harus di rumah, bisa dilakukan di tempat lain seperti di ruang tunggu, di perpustakaan, atau mungkin di Pocadi. Anak-anak diharapkan diajak oleh orang tuanya bisa ke sana. Jadi kebiasaan kecil seperti itu akan membentuk karakter anak juga. Oke, baik, terima kasih Ibu Dian. Kita beralih ke Bapak Budi. Dari sisi pelayanan publik, apakah Bapak ini melihat kebiasaan ini mulai tumbuh di MPP sendiri, Bapak? Iya, makasih Mbak. Selama mungkin pengamatan kami ya, selama di PNTTSP itu, bahwa orang datang ke MPP itu kan macam-macam gitu. Kemudian ada yang hadir secara sendiri, kemudian ada juga yang diantar oleh tetangga dan sebagainya. Nah mungkin dua orang ini malah bisa langsung terkena semua. Artinya kan yang mengantri itu juga biasanya melihat buku, dan tentunya yang mengantar itu daripada nunggu lama di luar, dia bisa masuk terus lihat ada buku-buku, ya mungkin dia bisa membaca. Healing, ya. Terus yang kedua juga tadi saya sampaikan bahwa sekarang mungkin banyak anak yang sering diajak orang tua ke mau pelayanan publik karena mereka mungkin di rumah tidak ada yang ngomong dan sebagainya, sehingga ketika mengurus dokumen-dokumen itu dia diajak. Nah di situ anak-anak itu juga akan tertarik ketika melihat ada pojok baca digital itu, dimana di situ juga selain yang digital juga ada buku-buku yang konvensional. Biasanya anak-anak kan tertarik ketika ada tumpukan-tumpukan buku, dia pasti akan ambil-ambil. Nah itu harapan kami nanti minat baca anak itu bisa tumbuh dari anak-anak sejak usia dini itu, dengan melihat hal-hal yang kecil seperti itu. Oke, baik, berarti tujuan menghadirkan Pocadi ini memang mulai dirasakan manfaatnya ya Bapak ya? Iya, saya kira gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin pengalaman yang paling berkesan sejak Pocadi ini hadir di pelayanan di MPP ya, Mall Pelayanan Publik ini sendiri. Ini dari Ibu Nurjana mungkin, monggo. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Ya, yang paling berkesan adalah ketika melihat masyarakat yang awalnya hanya ingin melihat-lihat saja, akhirnya mereka akan tertarik untuk membaca. Anak-anak biasanya paling cepat penasaran apa itu. Biasanya cepat untuk anak-anak. Setelah membuka satu buku, mereka sering meminta orang tuanya untuk membaca bersama. Itu menjadi kebahagiaan bagi kami ketika melihat hal tersebut. Oke, berarti keberhasilan Pocadi ini bukan diukur dari banyaknya buku pastinya ya Bu, tetapi dari masyarakat yang mungkin bisa memanfaatkan itu semua. Iya, betul sekali Mbak. Buku akan bermanfaat apabila dibaca. Karena itu kami selalu siap membantu masyarakat agar merasa nyaman, senang memanfaatkan layanan di Pocadi di MPP. Itu Mbak. Oke, baik. Lalu Ibu, kalau ada pendengar Radio Gemilang ini, mungkin yang belum pernah datang ke Pocadi ini, apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Monggo. Silahkan saja untuk datang. Tidak perlu merasa sungkan, ragu. Pocadi terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Mari manfaatkan waktu menunggu di Mall Pelayanan Publik untuk membaca dan menambah pengetahuan serta wawasan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Bapak Ibu, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara ini. Nah, agar suasana semakin santai ini, kita masuk ke Fast Talk ya. Mungkin jawaban yang singkat, spontan, dan nggak perlu terlalu berpikir lama ya Bapak Ibu ya. Nah, semuanya siap kan Ibu Bapak? Siap. Oke, satu kata yang terlintas ketika mendengar kata membaca, monggo dari Ibu Bunda Literasi. Kebiasaan. Dari Kepala Dispuspa. Kemajuan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang. Kalau karena saya berada di penanam modal, maka kesempatan atau peluang. Oke, baik. Buat Ibu Nurjana. Sebuah pengetahuan. Oke, siap. Lalu, lebih suka membaca buku cetak atau digital? Dari Bunda? Yang penting dibaca.
Bapak Aziz? Keduanya. Oke. Dari Pak Budi? Rasa menyesuaikan aja. Oke, sesuai kebutuhan ya Bu ya. Oke, dari Ibu Nurjana, monggo. Keduanya saling melengkapi, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Kalau berkunjung ke mall pelayanan publik, selain mengurus administrasi, jangan lupa mampir ke semuanya, monggo. 1, 2, 3. Posadi. Oke, baik. Nah, kalau kali ini satu ajakan untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Mungkin dari Bunda, monggo. Mulai membaca dari rumah. Bapak Aziz. Datang ke perpustakaan. Bapak Budi. Kalau ke MPP jangan lupa mampir Pokadi. Oke, Ibu Nurjana. Membaca setiap hari. Oke, baik. Sebelum kita akhiri acara ini, mohon masing-masing Bapak Ibu ini mungkin menyampaikan satu pesan singkat kepada masyarakat Kabupaten Magelang. Mungkin dari Bunda Literasi, monggo. Baik, Mbak. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat pertama tumbuhnya budaya membaca. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca bersama keluarga. Karena kebiasaan baik akan melahirkan generasi yang hebat. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Kita lanjut ke Bapak Aziz. Iya, siap. Perpustakaan hadir untuk seluruh masyarakat. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin perpustakaan dan Posadi sebagai ruang belajar sepanjang hayat demi terwujudnya masyarakat Magelang yang semakin cerdas, cakap, berkarakter, dan berdaya saing. Oke, baik. Dari Bapak Budi, monggo. Kepada masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya para pengguna mall pelayanan publik, kalau datang ke mall pelayanan publik, manfaatkan waktu luangnya untuk menambah wawasan di Pokadi untuk baca digital di MPP yang ada. Oke, baik. Dari Ibu Nurjana. Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik, Mbak dan Mas semua untuk ke Pokadi. Datanglah membaca dan rasakan bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Oke, baik. Sebelum kita tutup, sekali lagi Ibu Bapak, kami mengajak seluruh narasumber untuk menyampaikan deklarasi literasi Kabupaten Magelang. Monggo, silakan. Perlu diberi apa-apa ini? Oke, siap. Oke, Sobat Gemilang, jangan lupa ya. Kita dengarkan pesan yang akan disampaikan dari keempat narasumber kita kali ini. 1, boleh menghadap kamera ya? 1, 2, 3. Mari membiasakan membaca setiap hari untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang cerdas, maju, dan sejahtera. Oke, baik. Ada lagi mungkin dari Ibu? Cukup? Ada pantun ini, Mbak. Waduh, ini nih yang Kalista tunggu-tunggu dari tadi. Jangan lupa teman-teman yang di sini bilang cakep. Oke, monggo Bunda. Cakepnya ya, Bapak. Merapi dan Merbabu berdiri perkasa. Cakep. Borobudur megah, kebanggaan kita. Cakep. Mari membaca menjadi budaya. Cakep. Magelang cerdas, Indonesia berjaya. Cakep. Mungkin ada lagi, Bu? Masih satu lagi nih. dong. Ke kota mungkin membawa cerita. Cakep. Singgah sejenak menikmati suasana. Cakep. Anyar gres ora mung dibangun nyata. Nanging uga diwoco demi masa depan bersama. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Ekawati Grengseng Pamuji selaku Bunda Literasi Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Bapak Budi Daryanto selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Magelang, serta Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang atas kehadirannya dalam talkshow Jamus Gemilang kali ini. Terima kasih Ibu Bapak, sehat selalu dan sukses selalu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Mbak. Jangan lupa, pokoknya Sobat Gemilang semua,
datang dan berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, sempatkan mampir ke Pocadi dan luangkan waktu ya sekitar beberapa menit untuk membaca ya, karena ilmu bisa kita temukan bahkan di sela-sela menunggu pelayanan. Saya Kalista Hapsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang.